Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan di Market Buzz saya masih berbincang bersama Bapak Chandra Pasaribu, Head of Research Analyst PT Yuanta Sekuritas Indonesia. Kita akan saksikan saham-saham pilihan pagi hari ini dari Pak Chandra, diantaranya adalah ada Akra dengan rekomendasi buy on weakness dengan level support di 1.600, resistance di 1.700. Kemudian selain Akra ada Doit dengan rekomendasi buy on weakness juga sama dengan support di 540. Dan support di 585, Pegas buy on weakness dengan support di 1595, resistance di 1640, dan Mayora rekomendasi buy on weakness dengan support di 2260 dan resistance di 2350. Kita coba analisis satu persatu Pak Chandra, pertimbangannya kemudian untuk buy on weakness di Akra seperti apa? Sebenarnya secara umum yang tiga pertama tadi Akra, Doit, Pegas tuh sebenarnya masuk ke lebih ke energy index lah gitu. Jadi dari technical department kita kelihatannya mereka mungkin melihat energy as a defensive stance kali ya, lebih karena giving the fact semua tekanan yang ada. Kalau Akra sendiri sebenarnya sih ya cukup defensif ya, karena mereka basically ada sebagian revenue yang datang dari jualan BBM. Dan BBM kita tahu mungkin marginnya relatively fix ya gitu. Jadi mungkin ada harga simpangan sedikit, tapi artinya orang pakai BBM tetap marginnya juga relatif nggak berubah gitu. Jadi mungkin in a way agak defensif ya posisinya. Satu lagi sebenarnya juga Akra dapat banyak revenue juga dari sisi industrial estate, yang kita tahu mungkin belakangan ini ada beberapa isu mengenai relokasi daripada Cina ya. Jadi mungkin ada sedikit potensi imbangan revenue daripada industrial estate, dan di sisi energinya mungkin relatif lebih defensif. Baik, untuk Akra sendiri ini memang harga terakhir berada di level 1630 ya di pembukaan pagi hari ini, melemah 0,91%. Artinya ini semakin kemudian mendekati level support yang Anda rekomendasikan. Kemarin sudah dalam satu minggu maksud saya sudah menguat 3,82%. Harian sudah melemah 0,91%. Tunggu ke level 1630 ya baru masuk, atau sekarang bisa cicil beli Pak? Untuk pagi hari ini mungkin secara umum mungkin udah bagusnya nonton dulu kali. Oh, nonton dulu ya, oke. Iya, karena terus terang aja pressure-nya kelihatannya cukup signifikan ya. Baik, oke. Level support yang direkomendasikan dari tadi saya koreksi di 1.600 ya, betul ya Pak ya? Ya. Oke, dari Akra kita ke Doit seperti apa Pak Chandra? Doit relation with batubara ya, karena mereka basically adalah service untuk batubara. Harga batubara relatively stabil ya, mungkin sejauh ini. Jadi memang sudah turun dari puncaknya, tapi tetap di level yang favorable untuk mining companies, sehingga artinya servicing mining companies juga mungkin relatively bisa positively impacted sih. Ya itu balik lagi tadi, energi sejauh ini kan kayak domestic economic growth masih bagus 5,1 GDP, jadi harusnya demand on energy yang basically translate untuk listrik maupun ekspor juga harganya relatif favorable. Mungkin di dalam yang relatif gonjang-ganjing ini jadi posisi defensifnya agak lebih bagus kali. Ya, bahwa memang narasi global terkait dengan renewable energy ini terus menggelora begitu, tapi kemudian kebutuhan dari batu bara sendiri masih sangat tinggi ya, dan juga secara produksi ataupun mungkin stok dari batu bara yang ada di Indonesia ataupun mungkin yang dimiliki oleh produsen-produsen batu bara ini masih sangat besar dan sangat siap untuk memenuhi demand dari market yang juga masih sangat besar. Oke, level terakhir di 555, tunggu ke level 540 dulu ya kalau mau masuk di Doit. Secara fundamental seberapa menarik sebetulnya emiten yang satu ini Pak Chandra? Doit mungkin agak kurang seksi dibandingkan dengan United Tractor ya. Karena tuh United Tractor kelihatannya mungkin dia dapat end client-nya gitu ya, mungkin mining yang diservis sama United Tractor namanya lebih mentereng gitu ya. Doit itu mungkin agak di lapis kedua. Nggak sampai jelek-jelek banget sih, tapi artinya di lapis kedua ini kan mungkin risiko atau relatif appetite investor mungkin agak lebih relatif lebih sedikit lah gitu. Jadi memang
Kalau dari sisi institutional investor mungkin mereka akan lebih banyak lihat kepada United Tractor dulu sih Oke, as a choice gitu. ya. Doit sejauh ini trading jangka pendek saja ya. Betul, betul. Oke. Dari Doit kita ke Pegas seperti apa Pak Chandra? Pegas ini di first quarter kemarin sebenarnya ada sedikit perbaikan margin ya, cuman terus terang aja dari sisi kita lihat perbaikan margin itu mungkin sifatnya temporer, karena mereka basically mencharge surcharge ya pada saat. Jadi karena sekarang terjadi kelangkaan gas pipa yang murah itu, sehingga kalau misalnya ada permintaan yang melebihi kuota akan dikenakan tambahan fee lah. Sehingga itu jadi ini. Nah itu sebenarnya kekurangan pipa gas ini memang terjadi karena supply di wellhead-nya turun secara natural. Dan ini coba akan dikompensasi Pegas dengan mencari LNG. Problem dengan LNG-nya masuk, tapi pricing-nya tentu lebih mahal. Sehingga akhirnya mungkin by the end of the day yang kemarin kita lihat ada di first quarter ada margin, itu akan margin increase mungkin akan balik ke tahap normal. Tapi itu dikompensasi dengan mungkin ada tambahan volume dari LNG yang masuk itu ya. Jadi pada intinya kita lihat prospek permintaan gas masih cukup tinggi, bagus. Memang dari sisi supply-nya ada sedikit problem. Tapi kalau itu bisa dipenuhi dengan skema dari LNG dan regasification, mungkin harusnya volume daripada Pegas mungkin bisa naik kembali sih. Baik, menengah ke panjang atau sama rekomendasinya pendek juga seperti Pendek semua. pendek aja ya? Pendek, ya. Oke, secara fundamental menarik nggak sih Pegas Pak Chandra? Mereka harus bisa overcome the supply issue ya, karena balik tadi kan ada beberapa wellhead operation terutama yang di Sumatera Barat nggak salah itu memang atau Riau ya, itu basically turun cukup drastis dan itu belum dapetin gantinya gitu loh. Jadi kalau misalnya itu bisa digantiin either dengan LNG atau dengan sumber dari wellhead yang lain, mungkin traction-nya jadi lebih positif sih. Tapi sejauh ini jadi sebenarnya sisi demand-nya nggak ada problem, sisi supply-nya yang problem nih gitu loh. Dan kalau misalnya sisi supply-nya teratasi, yang jadi pertanyaan berikutnya adalah harga. Ya, apakah harganya tetap kompetitif sehingga harga jualnya tetap juga bisa tetap menarik. Oke, baik. Level supportnya direkomendasikan di 1595 dan resistance di 1640. Berbeda dengan sektor yang berkaitan dengan energi ya. Tadi di ketiga saham sudah kita bahas. Kita ke Mayora nih, sektor consumer goods gitu ya. Seberapa menarik sebetulnya Anda merekomendasikan Mayora di pagi hari ini Pak Chandra? Memang nih consumer agak nyempil sendiri nih ya. Jadi ini lebih I think mungkin dilihat secara charting mungkin lebih interesting ya artinya. Tapi balik lagi consumer sector secara umum kan relatif masih cukup bagus ya. Kita lihat memang mungkin agak kontroversial adalah harga coklat naik, sugar price sama beberapa bahan impor mungkin terpengaruh oleh exchange rate yang naik ya. Jadi memang ada cost issue sebenarnya, agak fallacy sih sebenarnya. Tapi mungkin dilihat bahwa dari sisi charting tetap menunjukkan bahwa sisi sektor consumer tuh tetap resilient ya, tetap mempunyai kemampuan untuk translasi harga meskipun terjadi pressure di sisi cost, sehingga mungkin secara fundamental sih harusnya nggak terlalu banyak keganggu ya. Jadi artinya translation daripada cost itu mungkin bisa dilakukan dengan mulus lah. Oke, memang sudah melemah cukup banyak ya di 3 bulanan, 1 bulanan, 1 minggu melemah 0,87%, harian sudah melemah 0,44% untuk Mayora. Level terakhir ada di 2280, sementara level support yang ada rekomendasikan ada di 2260. Baik, itu tadi dia saham-saham direkomendasikan pagi hari ini oleh Pak Chandra. Ada Akra, kemudian Doit, Pegas, dan juga Mayora, semuanya direkomendasikan buy on weakness. Kita akan jeda terlebih dahulu Pak Chandra, dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Satu perbincangan yang menarik adalah terkait dengan iuran tapera yang harus dibayarkan oleh karyawan 2,5% dan juga oleh perusahaan 0,5%. Ini menjadi polemik yang sangat hangat diperbincangkan. Sejauh mana ini juga menjadi concern Pak Chandra di pelaku pasar? Kelihatannya kalau secara umum sih cukup tinggi ya, karena terus terang aja ini kan kita bicara ada angka tadi pagi 45 sampai 150 triliun per tahun gitu loh. Jadi duit rakyat
orang banyak gitu ya. Jadi terus terang aja ini pertanggungjawabannya gimana gitu, karena kita lihat ada beberapa kayak misalnya Asabri, terus ada Jiwasraya gitu ya, problem lah artinya gitu. Jadi sisi pertanggungjawabannya 45 triliun ini bagaimana dan seberapa jauh efektivitasnya untuk mengurangi backlog daripada housing itu sendiri sih ya. Saya pikir mungkin secara umum mungkin bagus ya, tujuannya mulia gitu, karena ada beberapa segmen masyarakat yang mungkin tidak punya akses kepada perumahan, ini basically disediain gitu loh. Tapi mungkin mekanismenya perlu diatur sedemikian rupa sehingga mungkin satu bisa tanggung jawab, kedua bisa efektif sih. Oke, kalau kita kemudian mengaitkan dengan sektor properti masih kejauhan ya Pak? Looks like a distance ya, karena terus terang aja kan ini kan kita bicara kayak misalnya taruhlah gaji kita dipotong hari ini kan berarti kan 45 triliun per tahun sebulannya kan berarti sekitar 3-4 triliun kan. Kalau misalnya tiba-tiba Tapera saya kasih 3-4 triliun instantly, terus mereka mau ngapain? Ya. Gitu loh, mekanismenya apakah mereka akan langsung belanja ke property companies 3-4 triliun langsung belanja, atau mereka harus cari lahan dulu, harus ke karya dulu, atau gitu loh. Jadi mekanisme jadi secara portofolio pengelolaan dananya juga kita kurang tahu ya sejauh ini seperti apa gitu ya secara historikal ya. Oke. Jadi kita padahal secara instan 3-4 triliun itu instan loh, langsung dipotong kan, duitnya langsung tersedia. Oke, baik. Kita akan update terlebih dahulu untuk pergerakan dari IHSG. Pak Chandra, kita tinggalkan pembahasan mengenai Tapera. Kita lihat nanti seperti apa, perkembangannya seperti apa. Sejauh ini pemirsa IHSG bergerak di zona merah dengan pelemahan 0,83%, tentu saja masih terus bergerak di level 7.081,974. Oke, bergerak ke 7078,580. Baik, dan itu tadi ya pembahasan terkait dengan saham pilihan dan juga berbagai macam isu yang mewarnai dinamika di pasar modal Indonesia. Pak Chandra, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih. Sukses untuk Anda, saya selalu sampai jumpa Pak Chandra. Terima kasih.